Bos, kalau ke Karawang, gak cuma pabrik dan kawasan industri aja yang ramai, tapi juga wisata kulinernya. Nah, kali ini ada warung nasi dengan konsep masakan Nusantara yang lagi viral, bos. Bukan cuma karena makanannya enak, tapi juga karena view-nya yang bikin adem. Halo bos, saya Teliza dari founder Warung Tuang. Warung Tuang adalah warung nasi yang berkonsep dengan masakan Nusantara dengan view jati dan di tepi sawah. Penasaran dengan cuannya? Tetap di Cuan Bos. Konsep Warung Tuang emang beda, bos. Nuansa tradisionalnya kental banget. Paduan antara aroma masakan rumahan, angin sawah, dan rindangnya pohon jati bikin siapapun betah makan lama-lama. Siapa sangka, lokasi ini ternyata ketemu nggak sengaja saat Liza dan sang suami olahraga pagi. Warung Tuang ini sebenarnya tempatnya tuh nggak sengaja dapet. Jadi kita olahraga pagi, ketemulah tempat ada batang jati, terus ada pohon jati, hutan jati maksudnya, terus di pinggirnya sawah. Oh, kebetulan sekali karena memang saya dan suami memang udah lama di F&B gitu. Jadi ketika dapat tempat yang bagus, kita tinggal menyesuaikan market. Liza dan suaminya emang bukan pemain baru di dunia food and beverage. Mereka udah lama ngulik berbagai brand kuliner dan Warung Tuang jadi bentuk gabungan pengalaman mereka. Rasa khas Nusantara, tempat luas, dan suasana kekeluargaan. Nah, bos, Warung Tuang ini emang jadi destinasi favorit keluarga di Karawang. Apalagi buat yang cari sensasi makan di balai-balai besar sambil menikmati hamparan sawah. Konsepnya mirip resto kekinian, tapi dengan cita rasa warung dan harga kaki lima. Menunya pun beragam, tetap fokus di masakan Nusantara. Ada sambal lencak, sambal ijo khas mereka, cabai gendot yang lagi viral, sampai menu bintangnya yang paling dicari, yaitu udang ganja. Namanya nyeleneh, tapi justru itu yang bikin penasaran loh, bos. Memang udang ganja ini nggak ada tuh di resto-resto yang lain. Kita terinspirasinya dengan masakan Aceh, asem udeng. Nah, ini kita sebutlah rubah namanya menjadi udang ganja biar unik. Dan memang rasanya juga unik, dia asem, pedes, jadi gurih. Nah, itu ternyata apa yang kita treat diterima sama market. Strateginya cerdas, bos. Alih-alih ngandelin menu populer, Warung Tuang justru menciptakan ikon baru yang bikin orang penasaran. Langkah ini bukan cuma ngangkat nama brand, tapi juga bikin pelanggan punya alasan buat balik lagi karena rasa dan ceritanya nggak bisa ditemuin di tempat lain. Di balik itu semua, ada sistem bisnis yang efisien, bos. Dengan bahan baku yang seragam untuk beberapa brand sekaligus, biaya produksi bisa ditekan tanpa ngorbanin kualitas. Itu sebabnya harga di Warung Tuang bisa tetap ramah di kantong, tapi margin keuntungannya tetap stabil. Cocok banget, pokoknya semua orang, semua lini bisa makan di sini deh. Jadi marketnya itu mau middle low, middle up dia masuk. Jadi intinya mau parkir motor, mau parkir mobil di sini oke gitu loh. Jadi harganya memang jauh di bawah resto-resto yang lain. Warung Tuang berhasil nyentuh segmen yang luas, dari pekerja pabrik sampai keluarga muda. Bayangkan, bos, harga makanannya mulai dari Rp1.000, sementara minuman Rp3.000. Ramah di kantong banget kan? Biasanya kita selalu pilih bahan baku, kita ngelis bahan baku yang memang cocok dengan harga dan kualitas. Itu paling penting karena dasar pertamanya itu biar makin cuan. Jadi walaupun kita jual harganya terjangkau tapi tetap cuan, ya pastinya kita harus cari supplier yang memang mendukung dari segi harga dan segi kualitas gitu. Biasanya kita memang cari ke pasar, pasarnya juga harus pasar yang induk biar kita masih bisa menjaga harga. Kuncinya ternyata ada di dapur, bos. Sistem pasokan mereka disiplin banget, bahan selalu segar, tapi biaya tetap efisien karena pembelian skala besar lintas brand. Pendekatan ini bukan cuma menjaga cita rasa,
tapi juga ngurangin resiko bahan nganggur yang bisa jadi rugi. Buat Sabtu Minggu kita nggak terima reservasi, jadi customer bisa langsung aja ke sini cari tempat sendiri karena seperti kita lihat penuh banget kalau weekend. Jadi kalau weekday kita terima reservasi, kalau acara-acara kantor, ibu-ibu arisan biasanya tuh banyak tuh. Dan kita menyediakan paket, jadi sebenarnya nggak ada minimal order untuk reservasi. Cuman kalau misalnya mau disaung ya minimal 15 orang. Dengan sistem reservasi yang teratur, operasionalnya juga makin efisien. Weekday mereka buka peluang buat grup dan acara, tapi weekend fokus ke pengunjung spontan. Langkah ini bikin alur kunjungan lebih tertata dan semua meja tetap produktif tanpa banyak waktu kosong. Kalau untuk berapa orang kunjungan sehari, biasanya kalau weekend itu kita sampai 2.500 orang. 2.500, 2.700 dulu 1 tahun sebelumnya kita awal-awal buka masih di angka 1.500-an. Sekarang alhamdulillah tambah tempat perluasan jadi naik tuh jadi 2.500-an. Lonjakan pengunjung ini bukan kebetulan, Bos. Warung Tuang berhasil ngolah potensi lokasi dan pengalaman makan jadi daya tarik utama. Nah kalau Warung Tuangnya alhamdulillah kalau weekend kita jumlah struknya bisa 700-an struk ya untuk satu kelompok gitu, karena kan kita rombongan biasa. Nah kalau weekday itu biasanya 400 struk gitu. Dengan range ya kalau weekend bisa di 3 digit ya. Bayangin aja, Bos, ratusan transaksi per hari. Artinya, konsep warung sederhana pun bisa jadi mesin cuan asal dikelola dengan strategi yang matang. Sebenarnya pengennya itu menguasai market F&B di Karawang, khusus Karawang dulu. Jadi kalau untuk buka cabang di Warung Tuang mungkin untuk dalam waktu dekat belum. Bisa karena Warung Tuang harus bukanya di kota lain dengan tempat view ya seperti ini yang udah identik agak susah-susah gitu. Nah memang target kita ke depannya sebenarnya malah pengen menguasai market Karawang, seperti sarapannya belum ada, kita belum bikin brand kafenya, belum bikin brand baksonya, jadi mungkin nextnya yang kita kejar itu dulu. Belum puas sampai di situ, Liza dan timnya juga punya rencana besar. Bukan sekedar buka cabang, tapi memperkuat ekosistem F&B di Karawang. Targetnya jelas jadi pemain dominan di pasar kuliner Karawang sebelum ekspansi ke kota lain. Nah Bos, gimana Warung Tuang? Rame kan? Laris manis kan? Nah, buat teman-teman yang mau mulai usaha F&B atau warung nasi seperti ini, ada 2 poin penting. Yang pertama adalah tentukan marketmu, yang kedua bikin konsep sesuai market yang sudah ditentukan.